Bayangkan ada seorang legenda dari dasar lautan yang dikisahkan dalam mitos pelaut tua. Yep, Davy Jones, sang penguasa lautan yang menyimpan jiwa-jiwa bajak laut dalam peti terkutuknya. Namun, bagaimana jika dia bukan sekedar legenda? Apa jadinya jika Davy Jones ini ternyata adalah nenek moyang dari dua bajak laut tergelap dalam sejarah dunia One Piece, yakni Rox D. Sebek dan juga Marshall D. Teach. Mereka punya kesamaan yang mengerikan, obsesi pada kekuatan kegelapan dan ambisi mengguncang dunia yang mereka miliki. Koneksi yang mencurigakan dengan kematian dan juga jiwa mereka. Nah, di video kita kali ini kita akan kupas tuntas tentang teori gila bahwa Davy Jones ini mungkin saja adalah leluhur dari Sebek dan juga Teach. Apakah ini suatu kebetulan ataukah ada takdir kelam yang diwariskan dari satu garis darah? Jadi, siapkan cemilan kalian dan jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Dalam dunia One Piece sekarang ada nama Davy Jones yang dimana di dunia nyatanya telah menginspirasi banyak sekali elemen dalam cerita perbajak lautan. Sekarang kita tahu bahwa Rox D. Sebek ini adalah bajak laut yang mengerikan dengan ambisi yang menghancurkan sistem dunia. Disebut sebagai iblis sejati. Sementara itu, Marshall D. Teach aka Kurohige, pewaris kehendak gelap dari Rox D. Sebek, menggunakan kekuatan dua buah iblis, sesuatu yang tidak manusia biasa bisa lakukan. Kemudian Davy Jones sendiri dalam mitosnya dikenal sebagai penguasa lautan kematian, mengumpulkan jiwa-jiwa bajak laut dan tidak bisa mati. Lalu bagaimana jika kalau mereka bertiga ini berasal dari satu silsilah gelap yang mengakar jauh ke masa Void Century? Nah, tiga karakter ini adalah bagian dari klan kuno D yang telah lama terpecah menjadi dua cabang. Cabang penjaga keseimbangan yakni Goldie Roger, Monkey D. Luffy, Jaguar D. Saul dan juga yang lainnya. Kemudian ada juga cabang pengacau tatanan dunia atau kegelapan seperti Rox D. Sebek, Teach dan juga Davy Jones. Jadi dugaannya adalah Davy Jones ini adalah nenek moyang atau leluhur spiritual dari cabang kegelapan D. Ia menyimpan rahasia kehidupan abadi dan kekuatan terlarang dari zaman kekosongan yakni Void Century. Sebek dan kemudian Teach pun mewarisi ambisi, darah dan mungkin sebagian jiwa atau kekuatan dari Davy Jones ini. Kemudian ada juga beberapa foreshadow yang mengacu pada teori ini. Teach telah membentuk markas di Pulau Behalf, tempat yang sama dengan markas dari Rox berada. Pulau ini bisa saja dulunya menjadi markas dari Davy Jones, penguasa neraka bajak laut. Ada kemungkinan bahwa jiwa atau kekuatan dari Davy Jones ini terpecah dan sebagian merasuki Sebek lalu berpindah ke Teach, mirip teori lebih dari satu jiwa dalam tubuh Teach. Nah, sekarang kita masuk ke kekuatan kuno misterius di abad kekosongan. Di sini skenario menariknya bahwa bagaimana jika terdapat dua kekuatan kuno di masa lalu yakni Will of D dengan dua cabangnya. Mungkin ada tipe dua Will of D. Pertama adalah Will of Dawn, membawa era baru seperti Roger dan juga Luffy. Kemudian yang kedua, Will of Dax. Ini menenggelamkan dunia dalam kekacauan. Sebek dan juga Teach menjadi wakilnya. Davy Jones tentu adalah pencetus dari Will of Dax, membawa ajaran bahwa untuk membebaskan dunia harus menghancurkan dunianya terlebih dahulu. Ini pun menjelaskan kenapa Sebek ingin membunuh Celestial Dragon dan Teach ingin menciptakan era kekacauan yang baru. Jadi kemungkinan besar Teach adalah reinkarnasi ataupun pewaris jiwa dari Davy Jones dan juga Sebek. Teach tidak pernah tidur, tubuhnya aneh dan bisa menampung dua kekuatan iblis yakni Yami-Yami dan juga Gura-Gura. Dalam mitologinya sendiri, Davy Jones mengikat jiwa ke kapal selama berabad-abad. Teach pun mungkin menyimpan jiwa Davy Jones ataupun Sebek seperti wadah kutukan atau semacamnya. Kemudian ada juga kapal Saber of Sebek milik Teach ini mungkin adalah replika dari kapal legenda Davy Jones. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam teori kali ini tentu saja adalah Davy Jones ini leluhur kuno pemilik Will of Dax yakni hidup sejak Void Century yang diteruskan oleh dua karakter lainnya. Rox D. Sebek, pewaris darah dan ambisi, mencoba untuk menghancurkan sistem dunia dan juga Marshall D. Teach, pewaris jiwa, kekuatannya dan juga kehendak kegelapan dari mereka di nenek moyang mereka terdahulu. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke teori mengenai profil dari Davy Jones ini sebenarnya di abad kekosongan.
Davy Jones adalah manusia pertama yang menentang kehendak langit. Dia adalah simbolisasi dari kekuasaan kuno yang kelak dikenal sebagai pemerintahan dunia nanti. Namanya juga menyandang nama asli keluarga Dee, cabang tertua dari klan Dee. Nah, mengenai ambisi dari Davy Jones ini sebenarnya, bagaimana jika Davy Jones ini ingin menghapus pemisahan langit dan juga laut, membuat seluruh dunia kembali menjadi lautan yang satu, dan mengakhiri kekekalan dan kontrol dari para langit. Jadi untuk itu, dia pun membangun kapal abri yang mampu berlayar di langit ataupun lautan terdalam. Dia pun mengumpulkan kru yang terdiri dari orang-orang terbaik dan juga terkuat, bisa penyihir, dewa, raja, maupun yang lainnya. Dia pun menciptakan perjanjian dengan kontrak jiwa abadi agar anak buahnya ini tidak bisa mati, seperti kasus dari legenda dari Davy Jones. Kemudian jika berbicara terkait dengan kutukan dari Davy Jones, nah, kekuatannya yang terlalu besar ini menentang keseimbangan dunia, dan legenda pun mengatakan bahwa pria ini yang pertama kali memakan buah iblis Yami Yami no Mi. Ini adalah buah iblis kegelapan. Di sana adalah usahanya untuk menyatu dengan kegelapan lautan tersebut. Ia pun dikutuk untuk hidup tanpa kematian dan terikat pada lautan. Kapalnya menjadi kapal pengumpul jiwa dan tubuhnya mulai menghilang dan ia pun menjadi legenda. Nah, tak lama setelah kutukan dari Davy Jones ini menyebar dan kekacauan pun meluas, ada kerajaan yang bersatu untuk mengakhiri segalanya. Mereka memisahkan dunia menjadi bagian-bagian dengan menciptakan Red Line. Mereka pun menyegel lautan dan tempat di mana kapal dari Davy Jones ini tenggelam. Kemudian, mereka pun menghapus nama Davy Jones dari sejarah dan Void Century pun akhirnya dimulai. Berkembangnya cerita, Davy Jones kemudian mewariskan kehendaknya melalui darah. Beberapa keturunannya yakni Rox the Sebek yakni pewaris kehendak destruktif dan pengacau dunia. Kemudian turun ke Marshall Dictis yakni wadah yang mampu menerima dua kekuatan buah iblis karena tubuhnya yang tidak sepenuhnya milik satu jiwa. Sebagian Davy Jones dan sebagian juga adalah Rox the Sebek. Yup, dan kini kita mungkin tahu alasannya mengapa Rox ini benar-benar menjadi fans dari Davy Jones. Sebek yang menggetarkan dunia dan Teach yang mencuri kekuatan kegelapan. Ini bukanlah ambisi, tapi mereka mempunyai darah yang sama. Jadi apakah ini suatu kebetulan atau Oda sudah menyiapkan beberapa plot twist yang menarik terkait dengan Davy Jones, Sebek, dan juga Kurohige nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan apakah kalian percaya bahwa Davy Jones adalah leluhur dari Rox the Sebek dan juga Marshall Dictis? Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasannya, dan kita akan bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.